Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sel volta. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Ya, oke, kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta itu adalah merupakan bagian dari sel elektrokimia ya. Jadi sel elektrokimia itu adalah suatu yang berhubungan dengan listrik dan reaksi kimia. Jadi ada yang namanya sel volta dan ada sel elektrolisis ya. Jadi sel elektrokimia itu ada dua, ada sel volta, ada sel elektrolisis. Bedanya apa? Pada sel volta itu terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi reaksi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis itu kebalikannya, yaitu dari energi listrik menjadi energi atau menjadi reaksi kimia gitu. Dan elektroda, jadi pada sel volta elektroda itu terdiri dari katoda dan anoda. Jadi katodanya pada sel volta itu positif, anodanya negatif. Ya, katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Nah, di sini Ibu berikan cara menghafalnya supaya lebih mudah dan mudah diingat gitu. Jadi kita singkat aja kepan gitu ya, kepan. Jadi katoda positif ya, anoda negatif gitu. Biar ingat gitu ya. Jadi diberi cara menghafal seperti ini. Jadi katoda itu mengalami reduksi, atau ingat aja karet, katoda reduksi. Nah, anoda itu mengalaminya oksidasi, ingat aja anoks gitu. Anoks berarti anoda mengalami oksidasi. Nah, sel volta ini contohnya baterai gitu ya. Di kehidupan sehari-hari itu penerapannya pada baterai, kemudian aki ya, gitu. Kalau sel elektrolisis sendiri itu elektrodanya, katodanya negatif, anodanya positif gitu, kebalikannya ya, kita singkat di sini kenap. Jadi katoda negatif, anoda positif. Nah, katoda di sini juga sama ya, dia mengalami reduksi, katodanya di sini mengalami reduksi, anodanya di sini mengalami oksidasi. Jadi ininya sama. Kalau katoda pasti mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Hanya bedanya di sini elektrodanya, kalau pada elektrolisis katodanya negatif, anodanya positif. Nah, oke, yang akan kita bahas kali ini yang ini dulu, tentang sel volta dulu ya. Kita akan membahas tentang yang ini dulu ya, tentang sel volta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai baterai seperti itu ya, baterai seperti ini yang sering kita lihat dan sering kita gunakan untuk alat-alat seperti senter, itu kadang menggunakan masih ada yang menggunakan baterai atau alat-alat yang lain yang masih memanfaatkan baterai. Nah, baterai ini adalah salah satu contoh penerapan sel volta di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di dalam bagian dalam, kenapa dia disebut sebagai sel volta di sini, karena dia ada katoda dan anodanya ya. Katodanya di sini biasanya di tengah-tengah sini dia menggunakan yang namanya grafit atau karbon. Nah, terus desainnya ini ya, dia zinc ya, atau dia menggunakan zinc pada anodanya yang di luar sini nih sebagai anoda, dan di sini di dalamnya sini itu ada suatu pasta. Kalau kalian penasaran, kalian bisa buka di situ, ada berupa pasta ya. Nah, ini kadang itu pasta berupa pasta MnO2, ZnCl2, NH4Cl, H2O dan serbuk karbon biasanya yang digunakan di sini. Oke, gitu. Jadi ini salah satu penerapan dari sel volta, dari reaksi kimia menjadi energi listrik kan, gitu, yang bisa dimanfaatkan. Terus juga salah satu contohnya lagi adalah aki ya, baik aki mobil, motor gitu ya. Di dalamnya ini kalau kita lihat di aki ini, dia juga merupakan penerapan dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam aki ini dia ada terdiri dari anoda dan katoda ya. Anodanya biasanya digunakan adalah Pb,
dan katodanya biasanya digunakan PbO2. Dan di sini ada berupa cairan yaitu H2SO4 asam sulfat gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang lain, kalian bisa cari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi sel volta itu sendiri tadi kan perubahan dari reaksi kimia. Nanti akan terjadi reaksi kimia yang kemudian diubah menjadi energi listrik gitu ya. Tadi juga udah diketahui bahwa dalam sel volta terdiri di susunannya itu ada elektroda ya. Yang katoda ada anoda. Katoda ini berkutub positif dan anoda berkutub negatif. Pada katoda dia akan mengalami reduksi, pada anoda dia akan mengalami oksidasi. Oke, itu ya. Jadi ingat aja sel volta itu ada satu sel yang terjadi reaksi kimia kemudian berubah menjadi energi listrik gitu. Di dalam sel volta kita juga perlu ketahui yang namanya deret volta. Apa sih itu deret volta? Deret volta adalah deretan logam berdasarkan kemudahan mengalami reduksi. Jadi adanya deret volta ini sebenarnya ini adalah didasari oleh suatu percobaan yang dilakukan oleh Galvani ya. Dia menemukan deret seperti ini, dia mencoba berbagai logam, kemudian dia tes datanya. Jadi nanti datanya seperti ini, kurang lebih ada dia tes voltnya yang dihasilkan seperti itu, sehingga bisa kita lihat deretan seperti ini ya, gitu. Di sini sebenarnya Ibu sarankan untuk dihafal karena di berbagai soal itu kadang menuntut kita untuk hafal ini. Jadi Ibu akan memberikan cara mudahnya untuk menghafal. Tapi kalau kalian kurang cocok dengan cara Ibu, kalian bisa cari lagi sendiri dan buat agar kalian bisa hafal dengan mudah gitu ya. Kalau di sini Ibu biasanya menghafalnya itu dengan seperti ini ya. Jadi Ibu nyanyikan lagu, Ibu buat ini deretan ini jadi sebuah lagu Topi Saya Bundar ya. Jadi seperti ini. Lika basur cana megal mangan jana. Ini H2O nya dilewat ya. Cerve ceco misen PBH SBBI CU HG AGPT tahu itu deret volta gitu. Jadi bisa kalian dengan cara seperti itu. Kalau Ibu dengan cara seperti itu lebih mudah hafal ya. Kita ulangi sekali lagi. Lika basar cana megal mangan zana cerve ceco misen PBH SBBI CU HG AGPT au itu deret volta. Nah itu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau mengikuti cara Ibu silahkan. Kalau kalian misalnya kurang cocok dan ingin cara yang lain silahkan cari. Kalian bisa cari ya. Jadi gitu. Jadi ada litium, kalium, barium, strontium gitu ya. Ada Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Crfe, Cd, CONi, Sn, Pb, H, SbBi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Ya. Nah, di sini deretan ini bisa kita artikan bahwa ini kan semakin ke kiri, artinya dia biasanya dia itu di anoda, tapi bukan batas ini dia ke sini anoda ya, tapi misalnya kita bandingkan antara Zn dan Cr. Siapa yang di anoda? Berarti Zn, seperti itu ya. Jadi pada sebelah kiri ini dia biasanya berada di anoda ya, di kutub negatif. Kemudian semakin ke kiri dia akan semakin reduktornya itu akan semakin kuat. Reduktor itu kan mengalami oksidasi gitu ya. Zat yang mengalami oksidasi. 0 atau potensial selnya itu semakin ke kiri akan semakin kecil. Kemudian semakin ke kiri juga akan semakin mudah dioksidasi. Jadi semakin kiri semakin mudah untuk dioksidasi. Nah, kebalikannya untuk yang semakin ke kanan itu makin ke kanan dia biasanya ada di katoda ya. Kemudian oksidator, kalau tadi reduktor ini oksidator. Oksidatornya akan semakin kuat. Kemudian potensial selnya itu akan semakin besar dan semakin ke kanan itu akan semakin mudah logam ini mengalami reduksi ya. Jadi gitu.
Jadi itu semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi. Jadi kita harus tahu deret volta ini dan bagaimana artinya semakin ke kanan atau semakin ke kiri dari suatu deret volta itu ya. Oke, ya jadi sebenarnya kalau dijabarin dia ada N0 selnya. Sebenarnya tidak dihafal juga tidak apa-apa ya, tapi Ibu sarankan ada di beberapa soal kalau kalian temui biar lebih cepat itu bisa dihafal gitu. Sebenarnya ini bentuknya tabel seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke dalam susunan sel volta. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan. Di sini ada gambar suatu susunan sel volta. Nah, biasanya sel volta itu seperti ini nih susunannya ya. Jadi dia terdiri dari anoda yang muatannya negatif kutub negatif dan katoda itu sebagai kutub positif ya. Terus terdiri juga dari larutan, di sini larutan ya. Larutan juga yang digunakan yang juga larutannya tersebut biasanya kalau di sini dipakai katodanya Cu, biasanya larutannya juga mengandung ada Cu, misalnya CuSO4 seperti itu ya. Ini juga seperti itu. Nah, di sini dihubungkan kepada voltmeter karena kita kan di sini kan akan terjadi reaksi kimia ya. Akan terjadi reaksi redox atau reaksi kimia gitu. Dan di sini akan bisa diukur oleh voltmeter berapa volt yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, di sini juga ada yang namanya jembatan garam ya, nanti gua akan jelaskan. Oke, misalnya di sini anoda yang digunakan adalah Zn misalnya. Di sini katoda yang digunakan misalnya Cu. Nah, Zn ini dengan Cu kan Zn itu kan dia mengalami oksidasi ya. Ingat tadi Rika Basar Cana Megal Mangan Zana Zn Cerve Cetronisan BH SBBU Cu. Nah, berarti kan Cu di sebelah kanan, Zn di sebelah kiri kan. Jadi Zn itu mudah mengalami oksidasi, kalau Cu itu lebih mudah mengalami reduksi. Seperti itu. Jadi ketika di sini Zn sebagai anodanya ini, dia akan mengalami reaksinya ini seperti ini. Dia tadi dari logam Zn ini ya, logam Zn dia akan terurai menjadi Zn2+ atau teroksidasi ya menjadi Zn2+ dan dia juga melepaskan 2 elektron. Jadi ada aliran elektron nih ke sini ya. Jadi ada aliran elektron mengarah kepada katoda seperti itu. Kalau kita lihat di sini secara submikroskopik, jadi ada elektron yang dilepaskan, jadi ada Zn2+ ya, berupa ion ini akan dilepaskan juga ke larutan ini, gitu. Terus elektronnya akan dialirkan menuju katoda. Sedangkan yang terjadi di katoda atau yang terjadi di Cu ini, dia akan mengalami, nah di sebelah kanan pada deret volta dia akan mengalami yang namanya reduksi ya. Atau reaksinya bisa kita tuliskan Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ini kan kenapa ini disebut reduksi? Karena ini kan Cu2+ berarti biloxnya +2, sedangkan Cu itu 0. Jadi +2 ke 0 berarti kan turun. Kalau ini tadi 0 ke +2 naik atau oksidasi. Kalau ini turun berarti reduksi. Kalau yang ini, ini kan elektronnya ada di sebelah kanan panah ya, artinya dia dilepas. Tapi kalau yang ini elektronnya ada di sebelah kiri panah, artinya ditangkap. Ya tadi kita lihat bahwa Zn ini atau anoda ini dia melepas elektron, kemudian mengarah ke katoda. Nah, elektron yang mengalir dari anoda ini akan ditangkap oleh si katoda ini ya, seperti itu. Makanya nanti biasanya yang ini tuh menipis karena kan ini ionnya keluar terus, artinya nanti kalau misalnya kamu pakai Zn di sini, ini lama-lama terkikis, lama-lama habis gitu kan. Sedangkan yang ini karena dia menangkap elektron, ini akan bertambah gitu Cu2+-nya. Karena ini elektronnya nambah ke sini kan. Jadi Cu2+-nya akan semakin banyak dan dia akan biasanya akan ada di sini akan bertambah volumenya gitu ya dari si logamnya ini. Seperti itu. Nah, untuk mencegah, tadi kan reaksinya yang ini akan semakin berkurang, ini akan semakin bertambah karena pindah elektronnya ke sini mengalir kan.
kalau misalnya ini terus terjadi, maka si Zn ini kan akan habis seperti itu kan, akan habis. Nah, untuk mencegah si fungsi dari jembatan garam ini, misalnya jembatan yang digunakan, jembatan garamnya itu NO3 min NaNO3 ya. Jadi kalau diuraikan dia jadi NO3 min dan Na plus seperti itu. Kalau tadi kan si Zn ini dia akan di anoda ini akan tadi karena dia melepas elektron, dia akan kelebihan muatan positif. Nah, untuk dinetralkan untuk diseimbangkan. Jadi fungsinya jembatan garam itu, ingat ya, fungsinya jembatan garam itu untuk menyeimbangkan muatan ya, agar si ini muatannya akan tetap dan dia tidak akan habis, maksudnya tidak akan terlalu terkikis gitu, seperti itu. Jadi akan diseimbangkan oleh jembatan garam ini. Makanya karena tadi si anoda ini dia melepas elektron, maka dia akan kelebihan muatan positif kan. Nah, jadi pada NaNO3 ini NO3 minnya akan mengarah ke anoda ya. Jadi kalau ini kelebihan positif, maka bisa diseimbangkan oleh muatan yang negatif ya, si NO3-nya ini, seperti itu. Sedangkan pada Cu tadi karena dia terus menangkap elektron, maka dia akan kelebihan muatan negatif. Elektron itu kan muatan negatif. Nah, untuk menyeimbangkannya ini, maka pada jembatan garam ini si Na plus yang muatan positif dia akan mengarah kepada katoda. Jadi reaksi ini akan terus berlangsung seperti itu. Jadi itu fungsinya jembatan garam untuk menyeimbangkan muatan. Itu ya. Jadi itu susunan sel volta, ada elektroda, ada jembatan garam, ada larutannya juga, dan ada voltmeternya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini Ibu ada contoh soal tentang sel volta. Mari kita baca dulu soalnya. Diketahui data potensial elektroda standar atau potensial elektroda atau potensial sel itu simbolnya N0 seperti itu ya. Dari logam Al dan Zn sebagai berikut. Ini reaksinya, ini ada N0 dari terjadi pada Al yaitu min 1,66 volt. Sedangkan pada Zn itu N0-nya min 0,76 volt gitu ya. Jadi di sini soalnya disuruh menentukan yang A itu anoda dan katodanya, yang B itu tentukan reaksi selnya, yang C tentukan notasi selnya, yang D tentukan potensial selnya, yang E apakah reaksi dapat berlangsung, yang F aliran elektron. Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu ditanyakan anoda dan katodanya ya. Kita bisa lihat dari deret volta juga bisa ya. Kayak ini Al sama Zn. Ingat, kalau semakin ke kiri dia letaknya di anoda, kalau di bagian kanan dia letaknya di katoda. Nah, ini kan Al sama Zn. Coba Lika, Basar, Cana, Megal. Nah, Al-nya ini udah duluan kan. Megal mangan Zana. Nah, berarti Al di sebelah kiri, Zn di sebelah kanan. Berarti yang di anoda itu kan berarti Al gitu kan. Kalau di katoda berarti Zn. Atau selain dengan cara itu, kalian juga bisa lihat dengan cara melihat E0 selnya gitu ya. Nah, min 1,66 sama min 0,76 itu besaran mana? Yang ini yang lebih besar ya. Ini besar gitu kan. Nah, ini besar. Yang ini Yang ini lebih kecil ya, lebih kecil. Ingat. Tadi juga di deret volta dijelaskan bahwa kalau E0-nya kecil, itu di mana? Itu letaknya di anoda. Kalau E0-nya besar, itu berarti di katoda. Berarti benar ya. Zn di katoda, Al di anoda gitu. Jadi bisa dari deret volta atau kalian bisa melihat dari potensial selnya di sini di data. Gampang ya? Gampang, insya Allah bisa. Kemudian yang kedua itu disuruh menentukan reaksi selnya. Tadi kan pada sel volta itu akan mengalami reaksi ya, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi.
yang terjadi pada anoda dan katoda. Kalau anoda tadi mengalami apa? Oksidasi. Kalau katoda mengalami reduksi, itu yang perlu diingat. Tadi kan kita sudah tahu nih, di anoda itu adalah tadi kita sudah tahu di anoda itu tadi Al ya. Ingat, anoda itu mengalami apa? Oksidasi. Maka bisa kita tuliskan Al menjadi Al3+ plus dia melepas 3 elektron ya. Jadi Al itu kan 0, ini positif 3, artinya mengalami oksidasi atau kenaikan Bilox. Kemudian pada katoda itu si Zn. Nah, Zn ini mengalami reduksi. Karet, ingat, katoda mengalami reduksi. Jadi Zn2+ dia menangkap 2 elektron menjadi Zn. Nah, ini kan plus 2 jadi 0. Jadi mengalami reduksi atau mengalami penurunan Bilox. Kalau kita lihat di sini, elektronnya ini kan tidak sama ya. Elektronnya ini tidak sama, maka kita samakan yang ini dikali 2, yang ini dikali 3, biar sama elektronnya. Mari kita tulis jika ini dikalikan 2, berarti jadi 2Al, kemudian 2 kali Al3+, 2Al3+, 2 kali 3 elektron, 6 elektron. Kemudian ini dikali 3, 3 kali Zn2+, 3 Zn2+, ini 3 kali 2 elektron, 6 elektron, terus 3 dikali Zn, 3 Zn. Nah, ini kan kita mau menghilangkan elektronnya ya. Kalau sama dan dia yang satu di kanan panah, yang satu di kiri panah, itu bisa dicoret gitu ya. Sama kan? Nah, kemudian ya sudah diturun. Nah, ini kan jadi 2Al ditambah 3Zn menjadi yang sebelah kanan ada siapa aja? 2Al3+ dan 3Zn. Jadi gini, reaksi selnya. Ini reaksi pada anoda, ini reaksi pada katoda, dan ini reaksi keseluruhannya. Seperti itu ya. Mudah ya? Mudah. Mudah kok ini. Kemudian yang ketiga itu disuruh menentukan notasi selnya. Nah, notasi selnya ini Ibu bisa berikan cara mudahnya. Ingat saja anika ya. Apa itu anika? Jadi an itu singkatan dari anoda, I ion anoda, I lagi ionnya katoda, K itu katodanya gitu ya. Dan ini garis 2 di sini itu artinya dia menunjukkan jembatan garam. Jadi kita tanpa melihat gambaran yang tadi seperti gambar yang tadi itu, sebenarnya kita dengan menuliskan notasi seperti ini kita bisa tahu, oh yang di anoda itu misalnya siapa, di katoda itu siapa. Ya tadi kita juga udah tahu kan di anoda itu yaitu Al. Nah, berarti Al terus garis kemudian ion anoda, berarti si ionnya Al ini kan tadi jadi Al3+ gitu kan. Terus jembatan garam, kemudian ion katodanya tadi apa? Zn2+ dan katodanya Zn. Ini mudah banget ya, ingat aja anika. Anoda, ion katoda, katoda gitu. Jadi tanpa melihat gambarannya itu sebenarnya lihat notasinya, jadi kita tahu, oh berarti ini Al menjadi Al3+ mengalami oksidasi, oh berarti dia ada di anoda gitu kan. Zn2+ sama menjadi Zn mengalami reduksi, oh berarti dia ada di letaknya di katoda si Zn ini gitu. Bisa dilihat dari situ. Yang keempat, ini mencari potensial sel atau E0 gitu ya. E0 sel. Nah, bisa dirumuskan dari E0 sel itu E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau E reduksi dikurangi E oksidasi, atau bisa lebih gampang lagi E0 yang besar, potensial sel yang besar dikurangi potensial sel yang kecil gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalau katodanya tadi siapa gitu, bisa dari situ. Ini sama aja rumusnya, jadi bisa kamu ambil dari data katoda anodanya, atau bisa dari data reduksi oksidasinya, atau bisa dilihat dari yang mana yang besar potensial selnya gitu ya. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Tadi kan kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa potensial yang besarnya itu kan si Zn ya, yaitu min 0,76. Nah, berarti min 0,76 dikurang dalam kurung tadi min 1,66. Berarti kan ini min 0,76 min kali min plus ya, jadi ditambah 1,66. Maka hasilnya plus 0,96 0,9 volt ya. Positif ini mengandung artinya positif itu artinya reaksi ini itu berlangsung spontan ya. Jadi kan tadi yang kelima atau yang E ini tadi ditanyakan apakah reaksi dapat berlangsung gitu ya. Nah, reaksi ini dapat berlangsung karena
Potensial selnya itu bernilai positif, yang artinya positif itu adalah reaksi tersebut itu berlangsung secara spontan. Artinya spontan itu tidak perlu dipacu ya, dia akan terjadi saja reaksinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ditanyakan aliran elektronnya. Nah, aliran elektronnya itu seperti apa tadi ya? Ingat yang tadi bagan yang tadi. Elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Ingat ini, lihat bagannya ini. Dari anoda ke katoda. Oh, tadi anodanya siapa? Anodanya tadi di sini adalah Al, berarti dari Al menuju Zn, gitu aliran elektronnya. Jadi dari anoda ke katoda. Paham ya? Itulah contoh dari sel volta. Mungkin akan ada variasi-variasi soal lagi, kalian ulik lagi gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya kini akan kita bahas yang suka muncul juga, yaitu ada yang namanya reaksi pendesakan. Apa sih itu reaksi pendesakan? Jadi mudahnya gini ya, ini ada suatu deret volta ya, jadi logam itu berarti logam aja satu gitu ya. Logam kiri itu bisa mampu mendesak, atau bahasanya kadang di soal itu ada kata-kata mendesak, bereaksi, mengendap, mereduksi, mengusir. Jadi ini sama aja. Jadi logam kiri ini mampu mendesak, atau yang ini ion logam yang kanan. Misalnya contohnya Al dengan Na ya. Apakah reaksi antara Al dan NaCl itu bisa berlangsung? Mari kita lihat. Ingat tadi logam kiri ya, itu mampu mendesak logam kanan, sedangkan Al ini kan ada Al ada Na ya. Na-nya ini ternyata ada di kiri Al, sedangkan di sini Al-nya ada di sebelah kiri ya, harusnya si Na yang sebelah kiri. Nah, ini soalnya Al ini ada di sebelah kiri Na ini sebelah kanan Na ini sebelah kiri Al ya. Sedangkan ini Al yang malah di sebelah kiri, artinya kan tidak sesuai, maka ini tidak berlangsung ya. Jadi ciri-ciri logam itu hanya satu ini, dan ion ini kan kalau diuraikan ini kan bentuknya ion Na+ ya gitu. Di ion yang depan yang ini tuh ion depannya ini ya. Dalam senyawa biasanya dia berbentuk dalam senyawa. Oke, lanjutkan sekarang Zn dengan HCl, apakah dia dapat bereaksi? Oke, kita lihat di sini Zn di sini H ya, ini kita ambil H-nya kan yang di depannya H. Oh, Zn sama H. Udah benar, Zn di sebelah kiri sesuai ya. H di sebelah kanan, berarti dia dapat berlangsung. Kalau yang tadi kan enggak. Ini Al sama Na, Na-nya di sebelah kiri harusnya, ini enggak. Nah, yang ini sesuai, Zn-nya sebelah kiri, H-nya sebelah kanan. Maka ini bisa berlangsung reaksinya. Ya sudah, tinggal direaksikan aja. Zn itu kan positif. Nah, ini kalau dijabarkan jadi H+ dan Cl-, maka Zn bergabung dengan Cl, maka membentuk ZnCl2 dan H2 gitu sisanya. Terus contoh yang lain, Cu dan HCl, apakah dia bisa berlangsung? Lihat di sini, Cu ada di sini, H ada di sini, tidak sesuai kan? Ternyata H harusnya di sebelah kanan, sedangkan ini ada di sebelah kiri, sedangkan ini ada di sebelah kanan gitu. Berarti kan tidak dapat bereaksi, atau kalian bisa silang seperti ini. Paham ya? Itu merupakan reaksi pendesakan kalau misalnya soalnya dalam bentuk seperti ini. Terus ada juga soalnya bentuknya seperti soal cerita seperti ini. Mari kita baca, mari kita coba kerjakan. Logam L dapat mengendapkan. Oke, kita baca ulang. Logam L dapat mengendapkan tembaga dari larutan CuSO4. Tapi logam L tidak bereaksi dengan ZnCl2. Maka urutan logam berikut yang sifatnya reduktornya makin kuat gitu ya adalah, oke, kita lihat dulu. Kita baca satu persatu sambil kita tuliskan ya. Logam L katanya dapat mengendapkan tembaga. Tembaga itu Cu ya. Dari larutan CuSO4, berarti Cu-nya ini depannya. Kalau dapat mengendapkan berarti letaknya di mana? Sebelah kiri ya. Jadi yang logamnya sebelah kiri itu dapat mengendapkan atau bereaksi atau kepada ion pada bagian kanan. Berarti si L ini ada di sebelah kiri, sedangkan Cu itu ada di sebelah kanannya gitu kan. Terus kita baca lagi, tetapi logam L tidak bereaksi dengan Zn, berarti kan ZnCl2 gitu. Kalau tidak dapat bereaksi ya berarti
letaknya si L ini ada di sebelah kanan dari siapa? Zn gitu ya. Kalau yang tadi bisa bereaksi berarti sesuai, L itu ada di sebelah kiri dari Cu gitu. Jadi kalau kita urutkan kan ini kan gimana? Zn dulu ya, gitu kan. Setelah Zn, nah ini Zn dulu, terus L ini sama kan, berarti L, habis itu Cu. Apakah urutannya sudah benar? Tapi yang ditanyakan di sini sifat reduktornya, ya. Reduktor itu semakin apa? Semakin ke kiri, semakin kuat ya. Semakin ke kiri, lihat yang deret volta tadi ya. Katanya ini reduktornya semakin ke kiri, maka semakin kuat. Nah, berarti apa? Berarti semakin ke sini kan semakin kuat. Berarti urutannya yang benar adalah Cu, lalu L, lalu Zn. Karena semakin ke sana, semakin ke kanan dia akan semakin kuat gitu. Paham ya? Jadi itu adalah merupakan reaksi pendesakan seperti itu. Jadi dibaca soalnya baik-baik tadi sama konsepnya yang ini. Logam kiri mampu mendesak atau bereaksi mengendapkan atau mengusir ion logam yang di sebelah kanan. Kalau tidak dapat berarti tadi tinggal letaknya tadi dibalik aja seperti itu. Berarti letaknya ada sebelah kanan. Itu kan tidak sesuai dengan deret volta. Seperti itu tentang reaksi pendesakan. Banyak sekali contoh soal tentang sel volta ini. Mungkin kalau dibahas tidak waktunya akan terlalu lama, jadi kalian bisa ulik sendiri soalnya tersebut ya, atau mungkin ibu nanti akan buatkan ya, nanti kita lihat aja khusus untuk membahas soal-soal tentang sel volta gitu. Nanti seperti itu mungkin ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, masih kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom atau juga bisa tanyakan di WA Ibu. Gitu. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.